memberikan pendidikan yang layak kepada setiap orang, kita dapat mencetak generasi yang tangguh dan berwawasan. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zaneta Bianfra sebagai pembicara satu dari tim pemerintah pada seleksi lomba debat bahasa Indonesia hari ini. Masih dengan mosi yang sangat menarik pada pagi hari ini, yakni Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, saya menyatakan secara tegas, lugas, dan penuh keyakinan bahwa saya sangat setuju pada mosi yang telah diberikan. Sebelum masuk ke dalam bangunan argumen, agar perdebatan kita lebih terstruktur, izinkan saya untuk menelaah kembali apa yang sebenarnya mosi kita perdebatkan. Terdapat 3 kata kunci yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang merupakan tempat pelaksanaan belajar dan mengajar di bawah pengawasan tenaga kependidikan, yaitu guru. Yang kedua adalah siswa atau peserta didik. Siswa atau peserta didik adalah pelajar yang menerima pendidikan atau pembelajaran dari seseorang di sebuah lembaga pendidikan formal seperti sekolah ataupun di lembaga pendidikan non formal. Dan yang terakhir adalah pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti hal ini contohnya adalah perundungan, memakai narkoba, dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa status quo ataupun kondisi terkini yang terjadi di negara kita adalah maraknya kasus pelanggaran yang terjadi pada anak-anak di sekolah yang meningkat setiap tahunnya. Namun, jika sekolah kita menetapkan peraturan untuk mengeluarkan siswa yang bermasalah tersebut, apakah akan efektif? Tentu saja tidak, Dewan juri yang terhormat. Mengapa? Saya akan menjelaskan 3 argumen utama saya. Yang pertama, sesungguhnya hukuman mengembalikan anak kepada orang tuanya ataupun pengeluaran tidaklah bermanfaat. Mengapa saya berbicara seperti itu? Dewan juri yang terhormat, sadarilah bahwa alih-alih membuat anak jera, hukuman tersebut malah sesungguhnya telah melanggar hak anak dalam melanjutkan ataupun mendapat pendidikan yang layak. Hal ini sudah tertuang dalam undang-undang hukum kita, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak. Dewan juri yang terhormat, sekolah sesungguhnya adalah tempat untuk mendidik budi pekerti anak-anak. Mendidik dalam hal ini adalah proses untuk memanusiakan manusia, yakni pengangkatan moral ataupun budi pekerti seseorang di taraf insani ataupun taraf yang lebih tinggi. Jika dalam prosesnya ditemui penyimpangan seperti pelanggaran tersebut, maka tugas dari lembaga pendidikan sesungguhnya adalah mengembalikan mereka yang menyimpang ke dalam jalur yang benar yang sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Apabila siswa tersebut bermasalah, maka seharusnya ia dituntut untuk mengakui kesalahannya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Mengapa? Karena dalam artian siswa harus diajarkan untuk tahu diri dan mengerti apa konsekuensi dari tindakan yang telah ia lakukan. Dewan juri yang terhormat, jika kita melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran, maka sesungguhnya kita telah memberikan kesempatan yang lebih luas lagi bagi mereka yang telah melakukan kesalahan tersebut untuk rehabilitasi dan memperbaiki diri mereka. Dewan juri yang terhormat, faktanya di negara kita Indonesia banyak sekali siswa yang melakukan pelanggaran, mungkin karena telah menghadapi masalah pribadi ataupun masalah keluarga dari kehidupan pribadi mereka yang akhirnya mendasari tindakan mereka. Maka sudah sepatutnya dukungan dari sekolah sebagai salah satu lingkungan terdekat mereka dapat berkontribusi besar untuk membantu mereka mengatasi masalah ini. Dewan juri yang terhormat, beberapa sekolah di berbagai negara telah menerapkan program keadilan restoratif ataupun pendekatan di mana siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, penggunaan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya akan diberikan konseling, terapi, dan juga dukungan akademik. Contohnya di negara-negara bagian barat seperti Auckland, California, dan juga wilayah lainnya, program ini berhasil mengurangi tingkat pengeluaran siswa dan malah meningkatkan kontribusi ataupun partisipasi mereka yang lebih positif di lingkungan sekolah.
Yang kedua, mengeluarkan siswa dari sekolah dapat menyebabkan dampak negatif jangka panjang baik bagi siswa itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Siswa yang dikeluarkan mungkin akan putus sekolah dan malah lebih cenderung mudah terlibat dalam kegiatan kriminal yang lebih parah lagi. Contohnya, siswa A putus sekolah karena terlibat dalam kasus narkoba, karena ia sudah dikeluarkan dari sekolah dan tidak mendapatkan dukungan dari pihak sekolah. Akhirnya ia pun melakukan tindakan pencurian, bahkan bisa juga pembunuhan sebagai modal agar ia bisa membeli dan mengkonsumsi narkotika yang jumlahnya lebih banyak lagi, yang akhirnya tentu saja ini akan membebani dan juga berdampak negatif pada sistem sosial dan juga ekonomi negara kita. Tentu saja kita tidak mau hal tersebut terjadi dengan juri yang terhormat. Dan yang terakhir, dengan kita melarang sekolah untuk mengeluarkan anak-anak yang bermasalah, maka artinya kita telah menjaga hak pendidikan untuk setiap anak. Sekali lagi saya ucapkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap anak. Di mana dengan kita mengeluarkan siswa dari sekolah karena pelanggaran, maka artinya kita telah menghilangkan atau mencabut hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan perkembangan yang lebih layak lagi. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang inklusif di mana setiap siswa, termasuk mereka yang bermasalah ataupun mereka yang tidak bermasalah, mendapatkan kesempatan untuk belajar dan juga berkembang lebih banyak lagi. Dewan juri yang terhormat, saya tahu dengan menetapkan peraturan ini akan ada banyak sekali rintangan yang dapat terjadi. Namun solusinya adalah dengan meningkatkan pengawasan dan juga keamanan sekolah, menetapkan aturan yang jelas dan juga konsekuensi yang sesuai, serta memberikan penanganan yang ketat kepada mereka yang melakukan kesalahan, maka saya percaya 100% bahwa peraturan ini akan sangat efektif bagi kemajuan dan juga masa depan negara kita. Dewan juri yang terhormat, setelah mendengar argumen-argumen yang telah saya sampaikan tadi, apakah Anda masih yakin bahwa larangan sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan lain sebagainya sangat efektif untuk kemajuan negara kita? Sampai saat ini saya masih teguh dengan pendirian saya, yaitu tentu saja setuju. Dengan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.